Oke, nah berikutnya kita ke contoh kedua, integral dari 3x tambah 2 dipangkatkan 5 terhadap variabel x, di mana x-nya dari negatif 1 sampai 1. Nah, ini tidak bisa juga kita integralkan secara langsung sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena pangkatnya adalah di sini 5. Jadi tidak boleh 3x pangkat 2 per 2 ditambah 2x pangkat 6 per 6. Itu tidak boleh begitu. Karena di sini pangkat 5 berlaku setelah kita melakukan penjumlahan ekspresi 3x tambah 2. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk membahas integral ini adalah misalkan 3x tambah 2 ini dengan suatu variabel baru, katakanlah misalnya variabelnya u, jadi 3x tambah 2 menjadi u. Nah, berikutnya caranya sama seperti yang di atas, diferensialkan masing-masing ruas, diferensialkan ini terhadap x, dan diferensialkan ini terhadap u. Nah, diferensial atau turunan dari 3x terhadap x adalah 3 saja, karena variabel x-nya berpangkat 1 ya, maka turunannya koefisiennya saja yaitu 3. Tambah turunan dari 2 adalah 0, karena 2 adalah konstanta, kali dx yang menunjukkan bahwa barusan yang 3 tambah 0 ini kita peroleh dengan menurunkan atau menemukan diferensial dari 3x tambah 2 terhadap variabel x. Sama dengan diferensial dari u adalah du. Oke, sama seperti yang di atas tadi ya. Nah, 3 tambah 0 kan 3, jadi 3 tambah 0 dx sama dengan 3 dx sama dengan du. Nah, nanti kan kita harus mengganti ekspresi dx ini ya, maka temukanlah dx sama dengan apa. Dari sini kita punya 3 kali dx sama dengan du, yang kita butuhkan adalah dx aja. Maka pindahkan kali 3 di kiri ke kanan, menjadi du per 3, jadi dx-nya sama dengan du per 3. Oke, berikutnya kita salin soal ini, integral dari 3x tambah 2 pangkat 5 dx, di mana x-nya dari negatif 1 sampai 1. Kita ganti 3x tambah 2 di sini dengan u ya, karena 3x tambah 2-nya sama dengan u. Jadi di sini u, nah karena 3x tambah 2-nya berpangkat 5, maka di sini menjadi u pangkat 5. Kemudian dx ini kita ganti dengan du per 3. Oke, jadi di sini du per 3. Nah, karena di sini du artinya kita akan mengintegralkan fungsi ini terhadap variabel u, maka nilai batas bawah dan batas atas haruslah berdasarkan pada nilai u. Tidak boleh lagi menggunakan min 1 sampai 1. Carilah nilai u yang berpadanan dengan negatif 1 dan nilai u yang berpadanan dengan x sama dengan 1. Nah, caranya adalah kembali ke pemisalan awal ini, 3x tambah 2 sama dengan u. Untuk batas bawahnya, tadi kan x sama dengan negatif 1. Batas bawah x sama dengan negatif 1. Cari nilai u. Berarti jalankan 3x tambah 2 ganti x dengan negatif 1. Nah, 3 kali negatif 1 adalah negatif 3 ditambah 2. Berhutang 3 dibayar 2, maka masih sisa hutang 1. Berarti u-nya negatif 1. Kebetulan ketika x sama dengan negatif 1, u-nya juga negatif 1. Ya, kebetulan saja. Jadi negatif 1 di sini kebetulan tetap. Kemudian jika x sama dengan 1, maka u-nya sama dengan 3 kali x tambah 2. Ganti x-nya dengan 1, jadi 3 kali 1 tambah 2. 3 kali 1 adalah 3, 3 tambah 2, 5. Jadi gantilah x sama dengan 1 di sini menjadi u sama dengan 5. Oke, berikutnya kita akan mengintegralkan ini, namun sederhanakan dulu atau kita keluarkan per 3 ini keluar integral biar mudah mengintegralkannya. Nah, integral dari 1 per 3 ini di u per 3, keluarkan 1 per 3-nya dari integral, menjadi integral dari u pangkat 5 du saja, karena per 3-nya sudah dikeluarkan. Batas bawah negatif 1, batas atas 5. Kenapa per 3 ini boleh dikeluarkan? Karena dia suatu konstanta atau suatu bilangan ya. Jadi kalau variabel tidak boleh dikeluarkan dari integral. Oke, integral dari u pangkat 5 du, di mana u dari negatif 1 sampai 5. Nah, integral dari u pangkat 5 itu kan sama dengan terhadap variabel u ya. Pangkatnya ditambah 1, penyebutnya sama dengan pangkat nanti. Nah, u pangkat 5, pangkatnya ditambah 1 menjadi u pangkat 6. Penyebutnya juga 6 berarti. Batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 5. Oke, udah inilah yang merupakan antiderivatifnya. Namun, ingat kalau kita mau hanya ditanyakan antiderivatifnya saja, belum ada batas bawah dan batas atas integral, maka harus dikembalikan u-nya menjadi 3x tambah 2. Jadi sebenarnya antiderivatifnya adalah 1 per 3 dikali u-nya ganti dengan 3x tambah 2, kemudian dipangkatkan 6.
per 6. Udah, ini yang merupakan antiderivatifnya. Tapi karena di sini menemukan integral tentu, maka bolehlah sampai sini saja dengan syarat batas bawah dan batas atas integral sudah disesuaikan dengan variabel u. Oke, kita temukan hasil integral tentunya. Ganti u-nya dengan 5 menjadi 1/3 dikali 5 pangkat 6 per 6 dikurang u-nya sekarang ganti dengan negatif 1 menjadi negatif 1 pangkat 6 per 6. Sama dengan 1/3 dikali 5 pangkat 6 itu adalah 15.625 per 6 dikurang negatif 1 pangkat 6. Bilangan negatif 1 dipangkatkan bilangan genap, yaitu pangkat 2 atau pangkat 4 atau pangkat 6 atau pangkat 8 atau pangkat 10, hasilnya selalu positif 1. Maka yang nilai ini menjadi 1 aja. Nih. Oke. Nah, tinggal berhitung ya, boleh gunakan kalkulator, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini hasilnya adalah 15.624 per 6. Kemudian dikali dengan 1/3, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya ini. Udah, maka hasil integral ini sama dengan ini. Oke. Nah, contoh ketiga, integral dari 3y kuadrat tambah 2 dikali 4y pangkat 3 ditambah 8y dikurang 3 dipangkatkan 4 yang diintegralkan terhadap variabel y, di mana y-nya dari negatif 1 sampai 2. Nah, sekarang di sini variabelnya adalah y ya. Nah, di sini kalau kita lihat kan ada fungsi berpangkat 4. Nah, kita cobalah memisalkan ini sebagai suatu variabel baru. Karena ini yang rumit ya, karena dia dipangkatkan pula dengan 4. Jadi mana yang berpangkat terluar, itu yang dimisalkan. Jadi kita misalkan 4y pangkat 3 ditambah 8y kurang 3 ini sebagai suatu variabel baru. Katakanlah sekarang w, biar kalian tidak monoton. Kalau tadi kan u, sudah 2 contoh soal. Tidak harus dengan u, boleh variabel apapun asalkan tidak sama dengan variabel yang ada di awal ini. Di sini variabelnya y, maka kita gunakan variabel di sini u pun boleh. Tapi di sini saya biar berbeda dengan yang tadi, ganti dengan w. Oke, nah berikutnya kita diferensialkan masing-masing ini terhadap variabelnya. Turunan dari 4y pangkat 3 terhadap y adalah 12y kuadrat ya. 4 kali 3 12 kali y pangkat 3 kurang 1 adalah pangkat 2. Ditambah turunan dari 8y terhadap y adalah 8 saja karena y-nya pangkat 1. Dikurang turunan dari 3 adalah 0 karena 3 adalah konstanta. Kemudian kali dy yang menunjukkan bahwa yang ini barusan kita peroleh setelah mendiferensialkan ini terhadap variabel y. Kemudian diferensial atau turunan dari w adalah dw. Sama kayak tadi, turunan dari u adalah du. Nah, kita sederhanakan, buang saja kurang nolnya menjadi 12y kuadrat tambah 8 kali dy sama dengan dw. Nah, namun yang kita perlukan kan dy ini nanti. Jadi pindahkanlah 12y kuadrat tambah 8 ini ke ruas kanan. Menjadi dy sama dengan dw-nya tetap bagi dengan 12y kuadrat ditambah 8. Oke. Nah, kita selesaikan ini. Integral dari ini dy ya sama dengan, nah yang 3y kuadrat tambah 2 kan belum ada pemisalan tadi. Biarkan saja dulu tetap 3y kuadrat tambah 2. Sedangkan yang ini sama dengan w. Nah, karena dia dipangkatkan 4, maka w ini juga berpangkat 4. Kemudian dy. dy-nya sama dengan dw per 12y kuadrat tambah 8. Maka di sini gantilah dy dengan dw per 12y kuadrat ditambah 8. Nah, ada dua variabel ya, yaitu y dan w. Nah, sebelumnya karena di sini adalah dw, berarti kan kita mengintegralkan terhadap w. Maka batas bawah dan batas atas integral harus nilai w. Berarti tidak boleh lagi min 1 dan 2, karena min 1 dan 2 adalah nilai y. Carilah nilai w yang bersesuaian dengan y sama dengan negatif 1. Dan bersesuaian dengan y, cari pula nilai w yang bersesuaian dengan nilai y sama dengan 2. Nah, bagaimana menemukan w-nya? Jalankan pemisalan, fungsi pemisalan tadi. Untuk batas bawah y sama dengan negatif 1 ini, maka w-nya sama dengan 4y pangkat 3 ditambah 8y kurang 3. Ganti y-nya dengan negatif 1. Menjadi 4 kali negatif 1 dipangkatkan 3 ditambah 8 kali negatif 1 dikurang 3. Negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Ditambah 8 kali negatif 1 adalah negatif 8. Dikurang 3.
Oke, nah berikutnya 4 kali negatif 1 adalah negatif 4, dikurang 8, dikurang 3 tetap. Hitung, berhutang 3, berhutang 4, berhutang lagi 8, menjadi hutangnya 12. Berhutang lagi 3, menjadi hutangnya 15, berarti W-nya negatif 15. Maka ganti yang min 1 di sini, batas bawahnya menjadi min 15. Kemudian untuk Y sama dengan 2, ini dia, gantilah W-nya dengan 4Y pangkat 3 ditambah 8Y kurang 3. Ganti Y-nya dengan 2 menjadi 4 kali 2 pangkat 3 ditambah 8 kali 2 dikurang 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. 8 kali 4 ini 8 kali 2 adalah 16 kurang 3. 4 kali 8 adalah 32 ditambah 16 dikurang 3. 42 ditambah 16 adalah 48 ya, dikurang 3 menjadi 45. Maka yang batas atasnya sama dengan 2 diganti menjadi batas atasnya 45. Oke, nah berikutnya kita harus berusaha nih membuang Y-nya. Caranya adalah kita lihat di sini kan 3Y kuadrat tambah 2, sedangkan di sini 12Y kuadrat tambah 8. Yang lebih besar koefisiennya itu kan yang ada di penyebut. Nah, kita ubahlah 12Y kuadrat tambah 8 ini sedemikian sehingga menjadi suatu bilangan yang dikali dengan 3Y kuadrat tambah 2. Nah, caranya adalah gini. 12Y kuadrat ditambah 8 ya. Sama dengan dia harus dinyatakan sebagai suatu bilangan titik-titik yang harus dikalikan dengan 3Y kuadrat tambah 2 supaya nanti bisa kita coret 3Y kuadrat ditambah 2 bisa atau tidak kita coba. Kalau hasil bagi ini sama dengan bagi ini dan sama dengan ini maka benar. Jadi 12Y kuadrat dibagi 3Y kuadrat. Y kuadrat bagi Y kuadrat kan habis. 12 bagi 3, 4. Maka kita tulislah di sini 4. Sehingga 4 kali 3Y kuadrat adalah 12Y kuadrat ya. Sekarang tes 4 dikali 2. 8. Nah benar. Berarti 12Y kuadrat ditambah 8 sama dengan 4 kali 3Y kuadrat tambah 2. Nah ini dia. Jadi kita ganti 12Y kuadrat tambah 8 menjadi 4 kali 3Y kuadrat tambah 2. Nah, 3Y kuadrat tambah 3Y kuadrat tambah 2 dibagi 3Y kuadrat tambah 2 habis atau 1 ya. Sehingga yang tersisa adalah W pangkat 4 per 4 DW. Nah, ini dia. Oke, kita pindahkan per 4-nya ini keluar boleh karena dia bilangan. Jadi 1 per 4 dikali integral dari W per 4, W pangkat 4 DW. Dimana batas bawahnya negatif 15, batas atasnya 45. Oke, nah kita integralkan W pangkat 4, yaitu W pangkat 5 per 5 ya, tinggal ditambah 1 pada pangkat, penyebutnya juga sama dengan pangkat. Batas bawahnya negatif 15, batas atas 45. Ingat, di sini masih penting simbol integral karena memang kita masih hanya menyederhanakan bentuk fungsi yang diintegralkan dari tadi. Nah, di sini pangkat sudah ditambah 1, maka tidak boleh lagi ada integralnya. Udah, maka inilah bentuk sederhana untuk antiderivatif dari fungsi ini. Nah, karena dia bentuk integral tentu, maka cukup sampai sini saja antiderivatifnya boleh. Nah, kemudian kita gantilah W di sini dengan batas atas dan batas bawah. Jadi 1 per 4 dikali W di sini ganti dengan 45 menjadi 45 pangkat 5 per 5 dikurang. W di sini ganti lagi dengan negatif 15 menjadi negatif 15 dipangkatkan 5 per 5. Karena di sini sama-sama per 5, boleh dong kita keluarkan 1 per 5-nya. Menjadi 1 per 4 ini biarkan tetap. 1 per 5 atau per 5-nya kita pindahkan keluar menjadi 1 per 5. Sehingga yang di sini tersisa pembilang saja yaitu 45 pangkat 5 dikurang negatif 15 pangkat 5. Nah yang ini bolehlah kita sederhanakan saja menjadi 1 per 20 karena 4 kali 5 20 ya. Sedangkan pembilangnya 1 kali 1 adalah 1. Yang ini karena angkanya besar sekali biarkan segini saja juga tidak masalah, disederhanakan juga boleh. Dengan demikian, integral dari 3Y kuadrat tambah 2 dikali 4Y pangkat 3 ditambah 8Y kurang 3 dipangkatkan 4 terhadap variabel Y adalah 1 per 20 kali ini. Oke.